Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ma ba'd. Jemaah salat Maghrib Masjid Al-Iman, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengingat kembali, mereview ulang tentang bagaimana keutamaan mempelajari ilmu agama dan bagaimana agar kita terus beristiqamah dalam mempelajarinya. Karena ilmu agama ini adalah ilmu yang sangat penting, yang dengannya bisa terbedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, orang yang bertakwa dengan yang tidak. Dengan ilmu kita tahu sifat-sifat ahlul jannah dan juga sifat-sifat ahlul nar. Dengan ilmu ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali keutamaan dari menuntut ilmu agama. Di antaranya yang Rasulullah SAW kabarkan, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang berjalan menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dia jalan menuju surga. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu tentang agama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang kaifiyah atau tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu ini adalah satu jalan di mana kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menuju surga. Sebab orang tidak mungkin masuk dalam surga kecuali dengan ilmu. Nah, kemudian pahala yang agung, pahala yang besar itu akan Allah Azza wa Jalla limpahkan untuk mereka yang mencari ilmu agama kemudian mengajarkannya. Hal ini disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am." Beliau bersumpah dengan nama Allah. Fa wallah, demi Allah. Ini untuk menguatkan makna agar kita tidak ragu,
agar kita percaya, yakin bahwa wallahi demi Allah, kata Rasul, ketika Allah memberikan hidayah seseorang atas perantara engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan seekor unta merah. Dan unta merah atau humrun na'am itu adalah sebagai satu permisalan bahwa pahala bagi orang-orang yang menebarkan hidayah kemudian diikuti hidayahnya itu sangat besar sekali. Dan tidak mungkin kita menebarkan hidayah irsyad atau hidayah ilmu sebelum kita menuntut ilmu. Maka terus upgrade keilmuan kita tentang sholatnya, tentang ibadah-ibadah yang lain, kemudian ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan limpahan karunia, limpahan pahala dari usaha yang kita lakukan. Dan juga ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis halal dan haram, majlis ilmu, maka ini adalah sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan orang tersebut untuk baik. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla memilih seorang hamba, si fulan ingin Allah berikan kebaikan, maka si fulan itu akan Allah Azza wa Jalla mudahkan untuk memahami ilmu agama. Dia tidak susah untuk memahami ilmu agama. Dia sangat mengerti tentang tata cara wudu, tata cara salat, tata cara saum, tata cara membayar zakat, atau kalau dia seorang pedagang dia tahu persis tentang fikih jual beli. Kalau ada saudaranya yang meninggal dia tahu persis tentang tata cara pembagian faraid atau ilmu waris. Dia paham. Ketika dia melakukan haji dan umrah dia pun tahu persis bagaimana umrah sesuai dengan sunnah Rasul, bagaimana haji sesuai dengan sunnah Rasul. Dia mengetahui ilmu-ilmu itu. Nah, ketika dia paham tentang ilmu agama, diberikan pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah tanda bahwa orang tersebut ingin dijadikan sebagai orang baik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun orangnya yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan memberikan pemahaman terhadap agama. Allah akan memudahkan dia untuk memahami seluk-beluk agama Islam, sehingga dia dalam kehidupannya benar-benar berjalan di atas syariat Islam. Dan dia lalui itu dengan tegap tanpa ragu. Ketika ada syubhat yang menyambar-nyambar kepadanya, dia bisa tepis syubhat-syubhat itu dengan mudah karena dalamnya pemahaman tentang ilmu agama. Sebab kalau syariat Islam itu sudah sangat difahami, maka itu akan menjadi pengetahuan yang sangat kokoh sekali, dan tidak mudah dipatahkan oleh argumen apapun. Ini. Nah, maka terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menambahkan kita ilmu agama. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk banyak berdoa, Rabbi zidni ilma wa qur Rabbi zidni ilma, dan katakanlah Rabbi zidni ilma. Maka kita pun harus mengatakan itu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Sebab tidak ada yang bisa menambahkan ilmu kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah,
yang berilmu ini itu dikatakan sebagai pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Bahkan tugas risalah, ya, tugas kenabian itu dilanjutkan oleh para ulama. Rasulullah SAW itu di antara tugasnya adalah menebarkan ilmu agama. Beliau mendakwahkan syariat Islam kepada manusia. Nah, saat ini Rasul sudah tidak ada, sudah wafat. Rasul tidak bisa lagi mendatangi kota-kota, mendatangi desa-desa, mendatangi majelis ta'lim. Itu Rasul tidak bisa. Tetapi hal ini dilanjutkan. Ya, estafet dakwah ini dilanjutkan oleh mereka yang memang belajar ilmu agama kemudian mengajarkannya. Itu para ulama. Sehingga mereka dikatakan sebagai pewaris Nabi. Dan para pemilik ilmu agama ini itu derajatnya jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang sekedar rajin ibadah tapi ilmunya sedikit. Ini disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia mengatakan, wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Jadi keutamaan seorang alim, seorang yang mengerti tentang ilmu agama, seorang ulama, dibandingkan dengan orang yang hanya rajin ibadah tapi ilmunya sedikit, itu seperti perbedaan antara bulan purnama dan bintang-bintang yang lainnya. Tentu bulan purnama lebih bercahaya, dia lebih indah, lebih terlihat, ya, lebih menerangi bumi ini dibanding bintang-bintang yang lain. Ya, bintang yang lain juga bercahaya, indah juga, tetapi cahayanya kalah oleh cahaya purnama. Nah, sama seorang alim, ya, dia cahayanya lebih bermanfaat untuk masyarakat daripada cahaya yang terpancar dari seorang abid, seorang ahli ibadah. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama, nah, para ulama ini adalah orang-orang yang memang ilmunya sangat dalam, sangat banyak dan jarang. Ya, yang namanya ulama itu jarang, kecuali orang-orang yang diulama-ulamakan, hanya disebut ulama padahal bukan ulama. Ya, itu jarang sekali di dunia ini yang berstatus sebagai ulama. Jadi wa innal ulama warasatul anbiya. Kalau alim banyak, orang yang mengerti itu banyak, tapi kalau ulama banyak ilmunya, melimpah ilmunya, sampai yang tidak diketahui itu lebih sedikit dari apa yang diketahui. Kalau kita beda, kalau kita apa yang kita ketahui lebih sedikit dari apa yang kita tidak tahu. Ya, yang tidak tahunya lebih banyak. Itu kita. Ya, mungkin kita derajatnya baru muta'alim, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Ya, belum layak dikatakan sebagai alim, apalagi ulama. Sekelas Ibnu Baz mungkin ulama. Beliau ulama, banyak ilmunya. Ibnu Utsaimin rahimahullah itu ulama. Ya, apalagi ulama-ulama salaf yang dulu, ya, para imam, para tokoh dunia yang menerangi ilmunya sampai kepada negeri kita. Ya, walaupun mereka belum pernah singgah ke sini. Ya, seperti para imam yang 4. Ya, kemudian Imam An-Nawawi dengan Riyadhus Shalihinnya, Ibnu Katsir dengan tafsirnya, At-Tabari dengan tafsirnya, itu mereka ulama. Jadi wa innal ulama warasatul anbiya. Nah, ulama ini mereka adalah para pewaris Nabi. Mereka pewaris Nabi. Ya, luar biasa ini, kedudukannya sangat tinggi sekali. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham